Swastiastu. Hai anak-anak, selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan kembali pada pelajaran tematik. Tematik kita kali ini masih tema 1 ya, tentang diriku. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, kita bernyanyi dulu ya anak-anak supaya lebih semangat. Kita menyanyikan lagu Jikalau Kau Suka Hati. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati menarilah. Kalau kau suka hati menarilah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati menarilah. Nah, tadi anak-anak sudah ikut menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Nah, sekarang ibu guru selalu berharap kepada anak-anak, dimanapun anak-anak belajar harus tetap semangat ya. Dimanapun kita belajar harus tetap senang. Baik itu di rumah, di sekolah, harus tetap senang supaya anak-anak menjadi anak yang pintar ya. Nah, untuk pelajaran tematik kali ini kita akan kembali ke buku Bu Pena 1A. Nah, mari silakan disiapkan buku Bu Pena 1A-nya ya, beserta alat tulisnya. Nah, anak-anak, kita kembali pada Bu Pena 1A ya. Kemarin kita sudah belajar sampai halaman 9. Sekarang kita melanjutkan ke halaman 10. Bagi anak-anak yang sudah bisa membuka buku mencari halaman 10, ayo cari halaman 10. Bagi yang belum, minta bantuan ya sama orang tuanya untuk membuka buku dan mencari halaman 10. Nah, yang ini anak-anak ya, mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Yuk diperhatikan gambarnya sekarang. Nah, ini ada gambarnya. Bu Guru yang membacakan kalimatnya. Bu Guru, Dayu pamit mau pulang dulu. Kemudian ibu gurunya membalas menjawab, iya Dayu, kamu hati-hati di jalan ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian di bawahnya, sudah datang dari sekolah, sampai di rumah juga memberi salam ya. Nah, begini kalimat salamnya. Selamat siang Bu, Dayu pulang. Kemudian ibunya membalas, wah anak ibu yang pintar sudah pulang. Nah, kemudian kita mengucapkan salam ketika berpamitan dengan teman saat bertemu di depan sekolah. Nah, bagaimana ucapan salamnya? Ini contohnya ya. Selamat siang Din, aku pulang duluan ya. Nah, kemudian dijawab, selamat siang juga. Dayu hati-hati di jalan ya. Jawabannya, selamat siang juga Dayu, hati-hati di jalan ya.
Kemudian berpamitan dengan teman saat bertemu di kelas. Ya, bagaimana ucapannya? Perhatikan gambar dan kalimatnya. Siti, aku pulang lebih dulu ya. Kemudian dijawab, iya Lani, hati-hati di jalan ya. Sekarang ke contoh yang ketiga, berpamitan dengan teman saat bertemu di lorong sekolah ya. Nah, ini ucapan salamnya. Aku pulang duluan ya Beni. Nah, kemudian dijawab, oh kamu sudah dijemput ya. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya anak-anak. Dan bisakah kalian mengucapkan salam atau menjawab salam dari orang lain atau teman ya? Bu Guru yakin anak-anak bisa ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke huruf konsonan ya. Nah, belajar huruf lagi ya. Ayo perhatikan sekarang halaman 11. Nah, huruf konsonan itu berarti yang selain huruf A, I, U, E, dan O ya. Perhatikan contoh kata di bawah. Ada kata kancil. Nah, pada kata kancil itu terdiri dari berapa huruf? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada kata kancil itu terdiri dari 6 huruf. Ya, huruf K, huruf A, huruf M, C, I, dan huruf L. Ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada huruf vokalnya di sana. Huruf vokal pada kata kancil adalah huruf A dan I. Sedangkan huruf konsonannya ada 4, yaitu huruf K, M, C, dan huruf L. Nah, sekarang anak-anak di sini, ayo berlatih sekarang. Berlatih, lingkarilah huruf vokal pada kata-kata berikut. Kemudian hitunglah banyaknya huruf vokal dalam kata tersebut ya. Nah, Ibu Guru membaca sapi. Nah, berapa huruf vokalnya di sini? Anak-anak harus lingkari dulu ya. Yang termasuk huruf vokal itu huruf A. Lingkari huruf A-nya. Kemudian huruf I. Nah, jadi setelah itu anak-anak hitung berapa jumlahnya? 1, 2. Ya, berarti ada 2 huruf vokal. Kita tulis 2 ya. Kemudian di bawahnya kancil, berapa? Lingkari dulu huruf vokalnya. Yuk. Pada kata kancil yang termasuk huruf vokal adalah huruf A. Lingkari huruf A. Kemudian ada huruf I. Ya, jadi ada berapa? 1, 2. Wah, ternyata ada 2 juga. Kita tulis 2. Nah, kemudian pada kata mawar, lingkari juga huruf vokalnya. Ayo, huruf A ya. Kemudian sebelahnya juga ada huruf A. Nah, jadi berapa huruf vokalnya? 2 juga ya anak-anak ya. Nah, tulis angka 2. Nah, sekarang di bawahnya lingkari huruf konsonan pada kata berikut. Hitunglah banyaknya huruf konsonan dalam kata ya. Nah, jadi anak-anak sekarang kebalikan dari huruf vokal ya. Berarti selain A, I, U, E, dan U, berarti itu namanya huruf konsonan ya. Kita lingkari sekarang huruf konsonannya. Huruf L ya. L termasuk konsonan. Kalau I itu huruf vokal, berarti jangan dilingkari. Kemudian huruf M, lingkari ya. Kalau huruf A itu juga vokal, berarti kita nggak melingkari, tidak melingkari huruf A-nya ya. Jadi konsonannya juga ada 2 ya, huruf L sama huruf M. Kita tulis 2. Nah, sekarang pada kata 7, kemudian 9. Ayo, anak-anak sekarang menentukan berapa banyak huruf konsonannya. Ingat sebelumnya dilingkari dulu ya. Yang termasuk konsonan tuh huruf apa saja. Nah, ayo dikerjakan sendiri sekarang ini. Nah,
sudah anak-anak? Yang di bawahnya sekarang memperagakan warna suara manusia. Nah, kita belum bertemu dengan teman-teman ya. Membedakan warna suara, anak-anak bisa lakukan di rumah bersama anggota keluarganya, bersama ayah, bersama ibu, saudara, mungkin ada kakak, adik, ada mungkin punya keluarga besar. Nah, anak-anak bisa menentukan warna suaranya ya. Terus lanjut sekarang ke halaman 14 ya. Kita belajar kembali menulis lambang bilangan. Wah, waktu ini kalian sudah menyebutkan bilangan 1 sampai 10 juga sudah, dan kemarin anak-anak juga sudah menulis bilangan 1 sampai 10 ya. Tetap berlatih ya anak-anak. Nah, anak-anak kita akan melanjutkan ke halaman 17. Nah, ini ya. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Beri tanda centang pada kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah. Nah, seperti ini ya. Yang bisa membaca, ayo dibaca kalimatnya. Bagi yang belum, itu guru yang akan membacakan ya. Kalau sudah biasa anak-anak lakukan, diberi tanda centang. Nah, misalnya nomor 1, berdoa sebelum dan saat bangun tidur. Nah, apakah anak-anak sudah bisa melakukan? Kalau sudah bisa, dicentang di sini ya. Nah, kemudian yang nomor 2, mengucapkan salam sebelum berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak sudah bisa apa belum? Kalau bisa, dicentang di bagian sini. Kalau belum bisa, dicentang di sebelahnya ya. Nah, semoga aja anak-anak sudah bisa melakukan. Kemudian juga berdoa sebelum makan. Nah, sudah bisakah kalian melakukannya? Kalau sudah bisa, dicentang ya pada kolom dilakukan. Kemudian mengerjakan PR dan mencuci tangan setelah makan. Dah, yuk dilakukan dulu, dicentang dulu mana yang sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang yang nomor 2, beri tanda centang aktivitas berdoa yang tepat. Nah, kalau sikap berdoa yang tepat itu yang mana yang benar? Berdoa sebelum belajar, benar apa salah? Benar ya, dicentang ya, dicentang. Berdoa sambil bermain, boleh apa tidak? Tidak boleh ya, kita tidak bisa menyentang ini salah ini, berdoa sambil bermain. Kemudian berdoa sebelum makan, ya harus dilakukan tuh, berdoa sebelum makan. Dan berdoa sebelum tidur juga dicentang. Nah, sekarang ke halaman 19. Nah, sekarang ke halaman 18 ya, ini ya. Nah, sebelumnya ibu guru akan membaca dulu bacaan berikut. Udin memiliki banyak teman, yaitu Beni, Dayu, Jonas, Lani, Mutiara, dan Siti. Ibu guru mengajak kami menyusun huruf menjadi kata. Nah, sekarang ada di sini huruf-huruf acak. Nah, anak-anak susun menjadi kata yang sesuai dengan teman-temannya Udin. Nah, tadi ada Beni, Dayu, Jonas, Lani, Mutiara, Siti. Nah, dari huruf-huruf acak di sini kita tentukan sekarang. Kita susun sekarang menjadi nama temannya Udin. Ya, yang di sini Alin itu bukan ya. Lani, ya Lani itu adalah temannya Udin ya, kita lingkari Lani. Kalau Nila bukan ya, tidak ada temannya Udin, bukan Nila ya. Terus yang sebelahnya ada huruf I, S, T, I. Yuk, teman Udin siapa ya? Siti. Ya, bagus. Siti itu temannya Udin, kita lingkari. Ini bawahnya Itis, itu bukan. Isti juga bukan ya. Nah,
terus ada huruf N, E, B, I. Nah, kita susun menjadi nama. Nama siapa ya? Bine. Bukan ya, Udin tidak punya teman namanya Bine. Kemudian Beni. Benar apa salah? Ya, betul. Beni, temannya Udin ya. Kemudian ada Iben. Nah, Iben itu juga bukan ya. Nah, terus yang di sebelahnya ada huruf J, A, S, O, dan N. Ya, berarti siapa ya temannya Udin di sini? Nah, kita baca dulu. Asjon. Asjon itu benar apa salah? Ya, salah ya. Asjon bukan temannya Udin. Kemudian Sojan. Sojan juga bukan. Kemudian Jonas. Ya, bagus Jonas ya. Jonas itu temannya Udin. Kita lingkari Jonasnya. Ya. Nah, anak-anak, kita lanjut sekarang ke halaman 19 ya. Halaman 19 kita kembali belajar tentang bilangan 1 sampai 10 ya. Ayo berlatih sekarang. Nah, kita menghitung banyak huruf, kemudian menarik garis. Nah, sebelum menarik garis, ingat ya kita hitung. Nah, kita hitung dulu jumlah masing-masing huruf dalam kata ini. Yang pertama itu dayu, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ayo cari bilangan 4. Nah, ini ada bilangan 4 ya, tarik garis. Nah, kemudian ada kata mutiara. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ayo cari bilangan 7. Ayo tarik garis ke bilangan 7. Nah, Bu Guru yakin anak-anak bisa ya. Ya, kemudian ada kata Edo. Nah, hitung 1, 2, 3. Ayo cari bilangan 3 di sini yang mana? Tarik garis. Nah, kemudian ada kata Sandra. Hitung juga kata Sandra itu ada berapa? Kemudian tarik garis. Dan ada kata Galuh. Nah, anak-anak juga hitung ada berapa hurufnya, kemudian tarik garis. Bisa kan anak-anak? Ya, bagus. Nah, sekarang paling bawah ini, perhatikan banyak gambar berikut, kemudian hitunglah banyak benda, kemudian tulislah lambang bilangan sesuai banyaknya benda. Nah, sekarang hitung banyaknya pensil. Ayo hitung banyaknya pensil, kemudian anak-anak tulis bilangan di sebelahnya. Nah, begitu pula dengan gambar yang di sebelahnya. Ayo, Bu Guru yakin anak-anak pasti bisa. Ya, bisa kan? Ya, bagus ya. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu Guru ajak mengisi buku pena 1A. Dan sekarang Ibu Guru mengajak anak-anak untuk menulis huruf di buku kotak. Ingat ya, siapkan buku kotak, siapkan alat tulisnya, serta posisi duduk saat menulis juga harus diperhatikan. Posisi duduknya harus benar ya, sikap badannya harus tegak, supaya punggung anak-anak tidak sakit. Nah, kita akan menulis huruf vokal. Nah, anak kan masih ingat huruf vokal itu terdiri dari huruf A, I, U, E, dan huruf U. Nah, mari kita menulis bersama-sama. Nah, anak-anak, kembali sekarang kita berlatih menulis menggunakan buku kotak ini ya. Nah, kemarin kita sudah menulis bilangan 1 sampai 10. Dan sekarang kita akan menulis huruf vokal ya. Nah, sebelum menulis huruf, kita buat dulu tanggal ya. Tanggal hari ini tanggal 28 bulan 7 2020 ya. Nah, sekarang kita akan mulai menulis huruf vokal ya. A. Nah, nih ya anak-anak. Kemudian
kosongkan satu kotak huruf I. Ingat, huruf I-nya ada titik. I, kemudian huruf U, kosongin satu kotak ya, huruf U. Kemudian kosongin lagi satu kotak huruf E dan huruf O. Kemudian ke bawahnya turun 2 kotak ya, turun 2 kotak. Kita ulangi lagi buat huruf A, kemudian huruf I, huruf U, huruf E, huruf U ya. Nah, ulangi lagi sampai ke bawah ya. Huruf A, I, U, E, U ya. Nah, lanjutkan sampai ke bawah. Nah, anak-anak kita tadi sudah menulis, mengerjakan buku pena, dan Ibu Guru harapkan tetap minta bantuan sama orang tua untuk membantu mendokumentasikan. Ya anak-anak ya, Ibu Guru tunggu ya. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.